Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Jalaluddin. Saya dari kelas IAT 4B. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak Sofyan Effendi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Khonani al-Asqalani al-Misri. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah atau 1372 Masehi di desa Asqalan, Palestina. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah atau 1449 Masehi. Beliau adalah Syekhul Islam. Ibnu Hajar al-Asqalani, pemegang bendera sunnah pemimpin makhluk. Beliau dijuluki Abu al-Fadl. Ayah beliau adalah seorang ahli bidang fikih, bahasa Arab, qiraah, dan sastra. Selain itu, ayah beliau juga seorang yang cerdas dan terhormat dan disegani. Beliau pernah menjabat sebagai qadhi, suka menulis, dan profesional dalam hal mengajar dan berfatwa. Beliau adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Metode yang digunakan, pertama, penjelasan tentang Sahih Al-Bukhari secara menyeluruh dari berbagai aspek. Hal ini dilakukan pengarang dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari. Kitab Muqaddimah berisi tentang beberapa masalah yang berkaitan erat dengan hadis-hadis yang akan dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Disusun secara sistematis dalam 10 topik. 10 topik tersebut adalah yang pertama, penjelasan mengenai sebab mengapa Imam Bukhari menulis kitab Jami' Shahihnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan judul kitabnya dan mengungkapkan maksudnya. Yang ketiga, menjelaskan mengapa Imam Bukhari memotong dan meringkas hadis serta manfaat pengulangan hadis pada beberapa bab. Kemudian yang keempat, menjelaskan sebab mengapa Imam Bukhari mencantumkan hadis mu'allaq yang marfu' dan mauquf. Yang kelima, menyusun lafal gharib yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan menjelaskannya sesuai urutan kamus. Kemudian menjelaskan nama-nama perawi yang mu'talif dan mukhtalif, kunyah, laqab, dan nasab yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari sesuai dengan urutan huruf. Kemudian menjelaskan nama-nama perawi yang kurang diperhatikan atau muhmalah namun sering ditemukan. Mengurut hadis-hadis yang dikritik oleh Abu Al-Hasan Al-Daruqutni dan kritikus lainnya. Kemudian mengurut nama-nama perawi yang dicela dalam kitab Sahih Al-Bukhari sesuai urutan kamus dan menjawab celaan tersebut dengan cara yang adil. 10. Mengurut daftar isi kitabnya berdasarkan per bab dan menghitung jumlah hadis dalam setiap babnya. Dalam sistematika penyusunan kitab syarahnya, Ibnu Hajar pertama-tama menyebutkan bab dan hadisnya, kemudian menjelaskan hubungan antara keduanya apabila masih belum jelas. Kedua, menyebutkan faedah matan dan sanad hadis yang terdapat ziyadah, menjelaskan perawi mudallis yang semuanya diambil dari kitab induk musnad, jami' dan lainnya yang memenuhi syarat kesahihan dan kehasanannya. Ketiga, memausulkan hadis yang munqati karena mu'allaq dan mauquf. Keempat, menjelaskan makna kata yang sulit secara bahasa. Kemudian yang kelima, mengungkapkan pendapat para ulama mengenai istinbat hukum fikih, nasihat, adab dari suatu hadis, dan membatasi pada pendapat yang kuat. Metode dalam kitab Syarah Fathul Bari. Yang pertama, hadis dijelaskan kata demi kata. Kemudian, hadis dijelaskan kalimat demi kalimat secara berurutan. Yang ketiga, menerangkan asbabul wurud jika hadis tersebut memiliki asbabul wurud. Ibnu Hajar menggunakan metode tahlili, di mana ia berusaha menjelaskan hadis per hadis yang terdapat dalam bab dan kitab sesuai dengan urutan yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana secara global dapat disimpulkan bahwa metode Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini menggunakan metode tahlili. Kemudian berikut merupakan fisik kitab Syarah Fathul Bari. Baiklah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.